Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama teman-teman akan mempresentasikan sumber-sumber hukum Islam. Kalian mengetahui apa saja sumber hukum dalam Islam? Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang berisi kitab Allah dan berfungsi sebagai pedoman bagi umat Islam. Fungsi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Menurut ahli syariati, petunjuk yang terkandung dalam Al-Quran berupa 3 hal. Yang pertama ada petunjuk yang berupa doktrin atau pengetahuan tentang struktur kenyataan dan posisi manusia di dalamnya, seperti petunjuk moral dan hukum yang menjadi dasar syariat. Yang kedua ada petunjuk yang terdapat dalam peningkatan sejarah manusia, baik para raja, orang-orang suci, nabi, kaum dan sebagainya. Petunjuk yang berupa mukjizat, yaitu kekuatan yang berbeda dengan apa yang dipelajari. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai kekuatan lain atau difungsikan oleh umat Islam. 2. Hadis. Dalam kedudukannya sebagai penjelas, hadis kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah syara ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan takrir. Berikut ini adalah penjelasan mengenai ucapan, perbuatan, dan perkataan. A. Hadis qauliyah atau ucapan, yaitu hadis-hadis Rasulullah SAW yang diucapkan dalam berbagai tujuan dan kesesuaian atau situasi. B. Hadis fi'liyah, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW seperti pekerjaan melakukan sholat 5 waktu dengan tata cara dan rukun-rukunnya, pekerjaan menunaikan ibadah hajinya, dan pekerjaannya mengadili dengan satu saksi dan sumpah dari pihak penuduh. C. Hadis takririyah, yaitu perbuatan sebagian para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi SAW, baik perbuatan itu berbentuk ucapan atau perbuatan. Sedangkan ikrar itu ada kalanya dengan cara mendiamkannya dan atau melahirkan anggapan baik terhadap perbuatan itu, sehingga dengan adanya ikrar dan persetujuan itu. Tiga, ijma berarti kesepakatan atau konsensus dan ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Mayoritas ulama mendefinisikan ijma sebagai kesepakatan seluruh mujtahid atau orang yang melakukan ijtihad atau kemampuan pada suatu masa terhadap suatu hukum syara setelah wafatnya Rasulullah. Fungsi ijma antara lain: 1. Meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam berijtihad yang mungkin saja terjadi jika ijtihad dilakukan secara individual. 2. Menyatukan pendapat-pendapat yang berbeda melalui kesepakatan yang dicapai. 3. Menjamin penafsiran yang tepat atas Al-Quran dan ketentuan hadis. Yang keempat, qiyas. Qiyas adalah menganalogikan suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya. Nasy atau dalil dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya karena adanya persamaan ilat. Dalam pelaksanaannya, qiyas harus memenuhi rukun-rukun sebagai berikut. Pertama ada makis alaihi, yaitu masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya atau sudah ada nasnya, baik dari Al-Quran maupun hadis. Yang kedua ada furu' makis, yaitu masalah yang sedang dicari ketetapan hukumnya. Dan selanjutnya ada hukum yaitu hukum masalah yang sudah ditetapkan oleh nas.
Dan yang terakhir ada ilat, yaitu sifat yang terdapat dalam as dengan syarat sifatnya nyata dan dapat dicapai dengan indera, konkret, tidak berubah, dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Apa saja macam-macam hukum dalam Islam? Satu, wajib. Wajib adalah sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas yang berstatus hukum wajib harus dilakukan oleh mereka yang memenuhi syarat-syarat wajibnya. Aktivitas ini bila dilaksanakan maka pelaku akan diberikan ganjaran kebaikan atau pahala. Sedangkan bila ditinggalkan maka akan menjadikan yang meninggalkan berdosa. 2. Sunnah. Sunnah ialah sesuatu perbuatan yang dituntun agama untuk dikerjakan tetapi tuntutannya tidak sampai di tingkatan wajib. Sunnah merupakan perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan hukuman atau dosa. 3. Haram. Haram adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan dosa dan jika ditinggalkan maka akan mendapatkan pahala. 4. Makruh. Makruh adalah perbuatan yang dilarang namun tidak terdapat konsekuensi bila melakukannya. Dengan kata lain, perbuatan makruh dapat diartikan sebagai perbuatan yang sebaiknya tidak dilakukan. Perbuatan makruh bila dikerjakan tidak mendapatkan dosa, apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala. 5. Mubah. Mubah adalah perbuatan yang boleh dilakukan, bahkan lebih condong kepada dianjurkan atau bersifat perintah, tetapi tidak ada janji berupa konsekuensi berupa pahala terhadapnya. Mubah yakni apabila dikerjakan tidak berpahala dan tidak berdosa, jika ditinggalkan tidak berdosa atau tidak berpahala. Nah, sekarang kalian tahu gak apa dari tujuan adanya hukum dalam Islam? Yang pertama, agama, yang merupakan tujuan hukum Islam yang pertama, karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Yang kedua, ada jiwa. Jiwa merupakan tujuan hukum Islam yang kedua, karena hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Yang ketiga, ada akal. Akal merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam, karena dengan mempergunakan akal, manusia akan dapat berpikir tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri. Yang keempat, ada keturunan, yaitu bertujuan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Yang kelima, ada harta. Harta merupakan tujuan hukum Islam yang terakhir, yang merupakan pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Kesimpulan dari materi ini yang kelompok kami dapat yaitu hukum Islam merupakan hukum Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, baik yang berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan yang terkandung di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada manusia. Dalam mengambil setiap hukum, pastilah ada rujukan atau tempat diambilnya suatu keputusan, yaitu sumber hukum Islam yang tentunya sumber yang pokok dan utama adalah Al-Quran dan diperjelas oleh hadis. Sekian dari kelompok kami yang dapat kami presentasikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.